Hai semua, kembali lagi dengan Jauza, seorang siswi dari SMP Negeri 7 Magelang. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah bab kedua dari ilmu pengetahuan alam. Di bab kedua ini terbagi menjadi 3 subbab: sistem koordinasi, sistem reproduksi, dan homeostasis pada manusia. Karena kita sudah belajar mengenai sistem koordinasi, yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah sistem reproduksi dan homeostasis pada manusia. Sistem reproduksi dibagi menjadi 2, yakni sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Dimulai dari penis, yang merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Di dalam penis terdapat saluran uretra yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tidak lupa juga skrotum dan testis. Skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum dan terdiri dari 2 buah berbentuk bulat yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seksual yaitu testosteron. Selain itu, terdapat juga organ yang berfungsi sebagai tempat untuk pemantangan dan penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan yang disebut sebagai epididymis. Selanjutnya pada sistem reproduksi wanita, dimulai dari vagina, serviks, uterus atau rahim, tuba falopi, dan yang terakhir adalah ovarium. Vagina merupakan organ hubungan seksual pada wanita dan juga merupakan saluran yang menghubungkan rahim dan jalan keluarnya janin yang siap dilahirkan. Serviks berfungsi untuk menghasilkan lendir yang memiliki fungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu, serviks berfungsi untuk menghalang masuknya bakteri ke dalam rahim. Lalu uterus atau rahim memiliki fungsi untuk tempat perkembangan janin. 2 buah tuba falopi adalah saluran yang dilewati sel telur atau jalannya sel telur menuju rahim. Tuba falopi juga merupakan tempat terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Terakhir ada 2 buah ovarium yang letaknya berada di kanan dan di kiri. Organ ini berfungsi menghasilkan 1 sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, ovarium juga berfungsi memproduksi hormon seksual wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Masuk ke dalam proses menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari alat kelamin wanita secara periodik. Mengapa dapat terjadi menstruasi? Ketika mencapai masa pubertas, akan mengalami menstruasi. Berawal dari terbentuknya sel telur di dalam ovarium, yang kemudian akan menuju ke tuba falopi beberapa hari kemudian, proses pelepasan sel telur menuju tuba falopi ini disebut ovulasi. Sel telur ini bergerak menuju uterus atau rahim. Bersama dengan ovulasi, dinding rahim juga mengalami penebalan. Dan jika sel telur tidak kunjung dibuahi, maka dinding rahim akan meluruh bersama sel telur dan terjadilah menstruasi. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Setelah fertilisasi, maka akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot memulai perjalanan selama 5 hari ke rahim, dan sepanjang jalan terjadi pembelahan beberapa kali, membentuk sel baru dan membesar hingga membentuk pola sel berisi cairan yang dikenal sebagai blatokista. Blatokista menghasilkan hormon yang menjaga selaput rahim menebal dan mencegah menstruasi. Wanita tidak akan mengalami menstruasi lagi sampai setelah melahirkan. Sekarang, wanita tersebut dikatakan hamil. Homeostasis adalah proses-proses yang dilakukan oleh tubuh secara otomatis untuk mempertahankan kondisi stabil agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan normal. Contoh homeostasis adalah semakin banyak orang minum, maka semakin banyak urin yang diproduksi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.